Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya mengubah sensitivitas huruf besar dan kecil di CKP Web. Jadi ketika kita tidak mengubah setting apapun pada penelusuran CKP Web, ketika kita mengetikkan satu query, maka CKP Web akan menelusuri setiap hasil yang cocok dengan query tersebut, baik huruf besar maupun kecil. Misalnya seperti ini. Ketika saya ketikkan kata RAM, RAM seperti ini, semua dalam huruf kecil, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Dia tidak akan sensitif dengan huruf besar atau kecil. Jadi ada yang RAM yang tertulis dengan huruf besar semua, ada yang tertulis dengan huruf besar di bagian atau di huruf pertamanya saja, dan ada juga RAM yang sepenuhnya huruf kecil yang sama persis dengan apa yang kita ketikkan di query. Ya. Nah, ini kalau kita tidak mengubah atau mengutak-atik setting query. Untuk mengubah sensitivitas, misalnya kita ingin yang kita ketik betul-betul sesuai sampai besar kecilnya huruf, maka kita harus ganti query mode-nya, yang di sini query mode, dari simple query ignore case menjadi simple query case sensitive. Dengan mengubah menjadi case sensitive, maka apa yang kita ketikkan di sini akan kita dapatkan di hasil dengan besar kecil huruf yang betul-betul sesuai. Misalnya di sini saya akan ketikkan RAM yang semuanya terdiri dari huruf besar. Maka hasilnya hanya terdiri dari huruf besar saja. Ya, bisa kita lihat di sini. Dan apabila kita mengetikkan RAM, ya di sini hanya R-nya saja yang ditulis dalam huruf besar, maka hasilnya seperti bisa kita lihat di sini, semuanya R-nya terdiri dari huruf besar, ya. Sedangkan A dan M-nya huruf kecil, sama persis dengan apa yang kita ketik di kotak penelusuran atau kotak query. Kemudian saya akan coba RAM yang sepenuhnya ditulis dengan huruf kecil, dan kita start query, dan bisa kita lihat di sini, ya, RAM-nya semua tertulis dengan huruf kecil, ya. Jadi hasilnya betul-betul sesuai sampai ke besar kecilnya huruf. Jadi demikian penelusuran yang sensitif, mengubah sensitivitas penelusuran terhadap besar kecilnya huruf. Apabila ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom di bawah, atau ya bisa hubungi saya di email. Sampai jumpa pada tutorial-tutorial berikutnya, dan terima kasih.